peti atina. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTG, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari konflik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, berbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar penting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodegar IG Radio dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu Bincang-Bincang Santai. Ya, Bincang-Bincang Santai tentunya bersama saya Alil akan menemani Anda semua Sodegar IG di pagi yang cerah ini. Dan pastinya hari ini kita bakal bincang-bincang, tapi ya penting sekali bagi keluarga kita. Ya, dan tema kita tentunya pagi ini yaitu perlu kami sampaikan bahwa tema kita kali ini yaitu peran ayah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi untuk Anda semua Sodegar IGA dimanapun Anda berada, ya bagi Sodegar IGA yang mungkin masih ada yang belum tahu atau sudah tahu pentingnya masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau Anda yang belum tahu, jangan khawatir karena kita kedatangan tamu spesial pada pagi ini yang tentunya ahli, tentunya ahli di bidangnya. Langsung saja kita pagi ini menyapa dulu narasumber kita, yaitu Ibu Andi Siti Aisyah SKM. Ya, tentunya sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya. Ya, baik, Sodegar IGA dimanapun Anda berada. Dan pagi ini tentu di acara bincang-bincang pagi ini
kita akan langsung saja bincang-bincang ini. Sebenarnya itu kalau 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa? Ya mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan ini yaitu pertama kali sejak pertama kalinya terjadinya pembuahan atau terbentuknya janin di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, 9 bulan dalam kandungan. Jadi dalam 1 bulan itu kan 30 hari. Jadi 9 kali 30 hari totalnya 270 hari. Ini ditambah 2 tahun. 1 tahun ada 365 hari. Jadi kali 2 tahun total 730 hari. Jadi kalau dijumlahkan di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun itu totalnya 1000 hari. Jadi itulah disebut 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan 1000 hari pertama kelahiran, karena biasanya kan orang susah membedakan antara 1000 hari pertama kehidupan dengan 1000 hari pertama kelahiran. Jadi kehidupan sejak dia terbentuknya janin dalam kandungan, sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Kalau 1000 hari kan kalau 1 tahun kalender berapa hari gitu? 365 hari Pak. Kali 2 730. Tambah dalam kandungan ibunya 270 hari, ditotalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berarti 2 tahun sebelum sejak dia terbentuk dalam kandungan ibunya. Sejak pertama kalinya terjadinya pembuahan. Pertama kali. Dan tentu di pagi ini ini Ibu menarik sekali. Kadang kita tuh suka berpikir kalau masa kehamilan dan merawat bayi itu tugas ibu saja. Padahal katanya peran ayah sangat penting ini. Seperti apa itu ya Bu? Kan selama ini peran ayah dalam keluarga itu Pak biasanya dipandang hanya pencari nafkah, pelindung keluarga. Nah, peran ayah ini biasanya terbentuk di mana ayah tinggal, di mana ayah berasal. Padahal keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini biasanya hanya sebatas pendukung ibu saja. Padahal ini ayah mempunyai peranan yang sama baiknya dengan pengasuhan oleh ibu. Pengasuhan ayah ini biasanya pengasuhan ayah ini yang biasanya ini contohnya itu dengan melihat dan memantau kebutuhan dari anaknya sendiri. Selain itu, ayah juga berperan dalam seorang pendidik, guru dan penasehat bagi anaknya. Nah, kalau ditanyakan mengenai peranannya ayah ini pasti sangat banyak, apalagi di masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam masa 1000 hari pertama kehidupan ini contohnya perannya ayah yang pertama itu sama-sama merawat anak. Contohnya itu seperti mengganti pampers, popok, memandikan anak, menyuapi anak. Yang kedua itu kegiatan dengan melakukan aktivitas bersama anak. Jadi melakukan aktivitas bersama anak itu contohnya jika anak main games atau main permainan seperti puzzle yang meningkatkan kecerdasan anak, puzzle kita sebagai ayah menemaninya. Yang terakhir itu apalagi selain menemani dan memberikan komunikasi yang hangat dengan anak. Sekarang lagi maraknya di sosial media laki-laki soft spoken yang berkata halus. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan jangan dibentak, tapi kita mendidiknya secara halus karena ayah terutama itu sebagai pendidik juga sebagai panutan bagi anaknya. Takutnya kalau dibentak itu nantinya menimbulkan rasa traumatis sama anaknya sendiri. Baik, Saudara Iga dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa Ibu Andi Siti Aisyah SKM ini adalah penyuluh KB, penyuluh KB di Kecamatan Sopeng Riaja di Kecamatan Sopeng Riaja Jadi untuk Anda Saudara Iga yang ada di sekitar Sopeng Riaja mungkin pernah lihat. Sejak pagi saya sudah share itu Pak, template-nya, tribunnya di kader-kader. Supaya kader juga menyimak dan bisa juga menyampaikan nanti pada saat
posyandu. Iya, bahwa ini pentingnya peran Iya. ayah. Karena selama ini kan Iya. yang lebih dominan dalam mengasuh anak itu Iya, ibu. Iya. Iya. Tapi kalau peran ayah ini, ya seperti biasanya juga dia kalau Iya. ibu hamil tentunya biasa Iya. kalau mencuci apa, kemudian kita gantikan begitu di perannya. Iya, nah. Kita bantu. Nah, tambari ya Pak. Jadi kalau selama kehamilan itu peran Iya. ayah, contohnya itu mengikuti kelas parenting, terus memperhatikan asupan ibunya, Iya. terus memperhatikan mood istrinya, karena kan Iya. kalau ibu hamil itu kan moodnya naik turun. Jadi Iya, kita berubah-ubah. sebagai berubah-ubah, Iya. fluktuatif. Makanya kita sebagai ayah peka. Kalau istrinya lagi bad mood Iya. bagaimana cara kita mencairkan suasana hatinya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Iya. Diperhatikan asupan gizinya, mengikuti kelas parenting, terus memperhatikan kesehatannya dengan kalau ada kelas ibu hamil, bapaknya mendampingi. Terus dan bisa lagi dilakukan kalau ibunya lagi melakukan pemeriksaan kehamilan di Vaskes, Iya. USG ya. Iya. Kalau bisa bapaknya juga ikut serta Ikut untuk serta? memantau perkembangan janinnya. Oh iya. Iya, kan menarik sekali nih Bu Aisyah. Nah, mungkin pendengar ini di rumah ada yang bertanya-tanya peran ayah yang spesifiknya apa saja itu? Iya, dalam mencegah stunting utamanya. Iya. Bolehkah dijelaskan Ibu? Iya. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya Pak, jadi peran ayah itu bisa dimulai dari sejak istrinya hamil, ibunya hamil. Iya. Tadi contoh konkretnya itu seperti mendampingi istri melakukan kunjungan di Vaskes karena Iya. pemeriksaan kehamilan itu ada 6 kali Pak. 2 kali itu dengan pemeriksaan USG oleh dokter. Nah, kita sebagai ayah harus serta-merta ikut mendampingi istri. Tidak hanya mendampingi, tapi kita juga pantau perkembangan janin kita, karena ini bukan anaknya ibu saja, tapi anaknya juga bapak. Terus memperhatikan asupan gizinya ibunya. Jadi kalau ibunya biasa lupa makan bakso terlalu banyak, banyak micin ya, bapaknya yang mengingatkan. Karena selama hamil bukan hanya memperhatikan asupan gizi ibunya, tapi juga harus memperhatikan asupan gizi dari anaknya. Yang ketiga mungkin termasuk memastikan ekonomi keluarga. Iya betul Pak. Yang stabil. Iya betul, yang aman. Iya. Terus apa lagi? Terus itu tadi kan biasanya kalau hamil itu Pak, selain mood yang berubah-berubah, ibunya itu gampang mual-mual. Nah, kan kalau mual-mual itu otomatis asupan nutrisinya itu berkurang Pak Di. Nah, itu bisa jadi pemicu stunting karena asupan gizi janinnya itu tidak optimal. Makanya bapaknya yang memperhatikan asupan gizinya ibunya. Jadi mulai memperhatikan, tidak hanya memperhatikan jenis asupan gizinya, tapi juga gizinya itu harus adekuat. Frekuensinya juga harus tepat waktu. Makan 3 kali dan tepat ke waktu, selain adekuat dan tepat waktu. Oh begitu deh. Iya. Nah, tambahan lagi ya Pak ya. Jadi kalau pada masa anak-anaknya sudah lahir, terus di bawah 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan, biasanya kita lihat bapak-bapak cuma mengantar anaknya ke posyandu sampai di depan. Nah, itu harusnya dia juga terlibat, melihat anaknya ditimbang. Oh, ternyata berat badannya anaknya saya sudah naik, tinggi badannya anaknya naik. Karena ciri-ciri stunting itu Pak, pertumbuhannya yang tidak sama dengan teman sebayanya atau teman sesuai dengan umurnya. Nah, jadi itu. Iya. Ini ikut terlibat dalam pengasuhan. Pengasuhan atau perawatan anak di. Oke. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami. Kita akan balik lagi menemani Anda di bincang-bincang santai, tentunya di pagi ini. Tetap bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma
nekat mencoba-coba tanpa tahu risikonya. Hubungan seks pranikah tak ada manfaatnya. Tidak dapatkah tegas PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. Renita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Ah, bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kita kembali lagi di program acara kita Bincang-Bincang Santai. Ya, bersama dengan Ibu Andi Siti Aisyah ya, yang saat ini sudah hadir di studio menemani kita semua. Dan tentu pada pagi ini yang tentu ingin bertanya mungkin boleh Anda gunakan di 081355098880 ya. Sekali lagi 081355098880 ya. Atau bisa Anda chat juga di YouTube karena saat ini kita lagi live juga di YouTube. Boleh Anda chat di situ di kolomnya, kolom komentar. Mungkin Anda yang mau bertanya terkait apa peran ayah, bagaimana ya mengatasi stunting, ya boleh juga. Ya, baik. Kita lanjut untuk pertemuan kita di pagi ini. Ini
untuk Anda semua. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Baru, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru. Ya, jadi selama acara ini akan berlangsung, tentu partisipasi Anda semua kami nantikan. Ya, dan tentunya tetap bersama IGA Radio. Ya, baik, untuk Anda semua, ya, ini kita menarik sekali, Bu. Ya, mungkin ada pendengar di rumah ini bertanya-tanya, peran ayah, ini sudah kayaknya ini, jadi ayah bukan sekedar cari nafkah. Tadi sudah disampaikan, tapi betul-betul ikut aktif terlibat dalam tumbuh kembang anak. Iya. Saudagar IGA, ini jadi catatan penting terutama buat ayah-ayah muda ya. Jangan malas bawa anaknya ke posyandu. Jadi untuk Anda semua ya, jadi tetap aktif untuk membawa anak kita ke posyandu. Iya. Baik, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Ada ini yang mau bertanya, Basa. Langsung saja saya bacakan ini. Ya, saya Pak Adi dari Makassar. Oh, mungkin mendengar Dian ini lagi lihat di YouTube ya. Ya, selamat pagi Bang Alil. Ya, selamat pagi. Saya Adi di Makassar mau tanya Ibu Aisyah, bagaimana cara agar ayah bisa lebih aware atau paham pentingnya ikut dalam masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Soalnya di lingkungan saya masih banyak ayah yang menganggap itu cuma urusan ibu. Iya, mungkin saja. Itu saja. Ya, makasih Bu Adi. Pak Adi ya, yang sudah gabung juga di pagi ini. Mungkin langsung saja. Ya. Jadi bagaimana ini bapaknya supaya lebih paham, aware terhadap pengasuhan. Karena sekarang bukan cuma di lingkungannya tadi yang bertanya ya, mungkin masyarakat kita itu sudah labelnya itu yang terlibat dalam pengasuhan ibu. Ya, jadi bagaimana ini supaya bapak-bapak ini lebih paham pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Jadi yang pertama-tama itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pengasuhan. Jadi pengasuhan ini merupakan perilaku yang pada dasarnya memiliki kata kunci 3. Yang pertama itu responsif, yang kedua itu penerimaan, dan yang ketiga itu sensitif dan hangat. Jadi terus keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini terdiri atas 3 aspek. Yang pertama itu waktu, interaksi, dan perhatian. Nah, keterlibatan ayah itu harus berlanjut, tidak hanya sehari selesai, tapi harus berlanjut berkepanjangan sesuai dengan tahap perkembangannya anak. Nah, setelah kita paham apa pengertian dari pengasuhan dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, selanjutnya kita harus paham terlebih dahulu apa sih manfaatnya ini peranan ayah di dalam pengasuhan. Ya, kita bahaskan sekarang materi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu anak-anak kita ini dalam proses tumbuh kembang yang sangat pesat. Terus selain itu perkembangan sel-sel saraf otaknya ini sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Terus apabila terjadi gangguan ini lagi tidak dapat lagi dipulihkan atau diperbaiki, bersifat reversible, tidak bisa lagi bolak-balik.
Dampaknya ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita seperti dari penampilan fisik, tinggi badannya yang tidak sesuai dengan sebayanya, teman sebayanya atau usianya, tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan perkembangan mental anak kita. Selain itu, dampaknya ini tidak bisa kita amati dalam waktu yang dekat, tapi sesuai dengan perkembangan anak hingga dia dewasa. Jadi dampaknya ini sangat penting. Jadi terlebih dahulu kita harus paham ini dampaknya kalau kita tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Dampaknya itu pada usia anak-anak itu, anak kita itu gampang sakit-sakitan. Jadi selain penampilan fisik berbeda tinggi badannya dengan sesuai dengan umurnya atau teman sebayanya, pada anak-anak itu juga gampang sakit-sakitan. Pada saat itu anak kita memasuki usia sekolah itu prestasi belajarnya yang rendah, kemampuan belajarnya yang rendah, dan pada saat dia memasuki usia dewasa, dia itu kurang berkompeten sehingga menimbulkan produktivitas kerja yang lebih rendah. Jadi sampai dewasa bahkan bisa mengakibatkan mudah terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi. Jadi dampaknya itu bukan hanya pada masa kanak-kanak, Pak, sampai dia usia dewasa. Makanya harus menggali terlebih dahulu apa sih itu pengasuhan, apa keterlibatannya ayah dalam pengasuhan, apa-apa. Jadi tadi saya sampaikan peranannya ayah dalam pengasuhan yang terdiri atas 3: waktu, interaksi, dan penerimaan. Terus kita paham konsepnya, mengapa itu 1000 hari pertama kehidupan sangat penting. Iya. Dan pentingnya ikut, maksudnya soalnya katanya di lingkungannya ini masih banyak ayah menganggap itu cuma urusan ibu. Ya termasuk ya mungkin edukasi berkelanjutan ya. Edukasi berkelanjutan ke maksudnya penyuluhan di Posyandu kita ikuti ya. Betul. Jadi di Posyandu itu kan ada namanya Bina Keluarga Balita. Jadi bukan hanya ibu-ibunya tapi siapapun yang mempunyai balita, biar neneknya, bapaknya. Iya, jadi karena pengasuhan anak ini bukan hanya milik ibunya tapi pengasuhan bersama. Kan biasa Pak ada ibu-ibu yang bekerja berkarir menitipkan anaknya ke orang tuanya. Jadi biasanya kader kami atau para penyuluh KB juga memberikan penyuluhan dengan keluarganya seperti neneknya, pamannya yang dititipi anak ya, termasuk bapaknya. Jadi bapaknya tabe kalau ke Posyandu jangan cuma memarkir motor tak di luar di jalanan, kan biasa mengantar cuma karena banyak sekali manfaatnya orang tua kalau datang ke Posyandu, bukan juga manfaatnya anak, tapi kita bisa pantau pertumbuhan dan perkembangannya anak tak. Selain itu kita bisa dapatkan edukasi dari para penyuluh dan para kader kami. Termasuk kalau mungkin ada yang belum paham bisa menyampaikan ke bapak-bapak yang belum paham ya. Kemudian sekarang kan era digital. Banyak sistem parenting semua sudah banyak di Instagram, sosial media, informasi sudah di genggaman tangan banyak bisa kita dapatkan informasi bagaimana parenting yang baik, pengasuhan yang baik. Nah keren sekali nih Bu. Jadi tidak ada alasan itu bilang ayah-ayah di luar sana harus ikut terlibat. Jadi terima kasih Pak Adi yang sudah bertanya pada kesempatan pagi ini. Kita lanjut di berikutnya. Kayaknya masih ada ini. Ada WA lagi masuk ini, Ibu. Bu Esa. Bagaimana jika ayah bekerja jauh dan jarang di rumah? LDM, long distance marriage. Apakah ada peran lain yang bisa tetap dilakukan untuk mendukung pencegahan stunting? Pengasuhan itu kan tidak harus ada di tempat itu, harus satu rumah dengan anak kita. Bagaimana contohnya kalau suaminya kerja jauh di luar negeri, di luar atau kota, di luar kota Nah, pengasuhan itu
seperti yang kita katakan tadi, sekarang kan sudah masuk era digital. Iya. Kita bisa menggunakan ponsel kita untuk memantau perkembangan anak kita. Iya. Tanya ibunya, bagaimana tadi posyandunya, naik ji berat badannya Nata, Iya. naik ji tinggi badannya. Selain itu dari awal saya tadi sampaikan ayah itu sebagai panutan, ya kita bisa memberikan arahan sama anak kita, cara bersikap, berperilaku ya. Kita bisa manfaatkan semua sosial media, WA ya, semua dan lain-lain. Iya. Ilmu yang kita dapatkan kita bisa sampaikan sama anak kita walaupun dengan jarak jauh. Iya. Intinya meskipun jarak memisahkan, peran ayah tetap bisa dijalankan dengan komunikasi. Iya, di sosial media sekarang kan lagi marak juga membuat MPASI. Jadi MPASI itu bisa kita yang mengikuti atau melihat kontennya, kita sampaikan sama ibunya, itu termasuk pengasuhan bersama. Oh iya, dia bilang ada ini. Iya, ada menu begini. Menu MPASI. Kayaknya nih disukai Anata. Atau begitu. Iya. Oke. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, ini untuk Saudagar Iga, jadi buat ayah yang jauh rantau jangan putus komunikasi. Iya. Baik, sayang sekali nih waktu kayaknya sisa sedikit. Ya, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para ayah. Ayah ini yang ada di rumah ataupun saat ini lagi nonton atau mengikuti acara ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa peranan ayah ini kedepannya sangat penting bagi tumbuh kembang anak kita kedepannya. Nah, tadi saya lupa sampaikan ada 3 dampak keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Yang pertama itu dampaknya itu bagi perkembangan kognitif anak. Ayah yang terlibat dalam pengasuhan itu anaknya cerdas, terus aktif, terampil dan prestasinya baik di sekolah. Yang kedua itu dampaknya bagi keterlibatan ayah itu yaitu bermanfaat bagi perkembangan sosial emosionalnya. Seperti apa itu? Contohnya anak itu tidak mudah stres, mudah aman, karena dia mendapatkan figur ayah. Terus merasa aman, mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan sekitarnya dan memiliki rasa empati yang tinggi. Dan terakhir itu dampak sosial ekonomi, terus dampak fisik. Fisik itu bisa dilihat dari rendahnya resiko kelahiran rendah. Jadi kalau ayah terlibat dalam pengasuhan yang dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan sejak ibunya hamil, terhindar dari resiko kelahiran rendah atau BBLR, berat bayi lahir rendah, karena dia paham nutrisi apa yang cocok untuk ibu hamil. Nah, dia paham kondisinya ibu hamil, memberikan perhatiannya kepada ibu hamil sehingga anaknya itu tidak lahir dengan BBLR. Terus apa itu BBL? Berat badan lahir rendah, Pak. Jadi minimal di bawah 2.500 gram. Terus yang kedua itu anak tidak mudah sakit-sakitan dan pastinya anak menjadi lebih sehat. Itu saja? Iya, itu saja. Iya, baik, terima kasih banyak ini Bu Andi Siti Aisyah SKM yang sudah hadir di studio berbagi ilmu. Semoga makin banyak ayah yang peduli terhadap masa 1000 hari pertama kehidupan anak ya. Dan baik, Saudagar Iga tetap semangat jadi ayah hebat untuk keluarga sehat. Iya. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya dan saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Surga Radio, radionya Saudagar Iga. Cahaya Kolbu. Cahaya Kolbu. Cahaya Kolbu. Puasa lahir dan puasa batin menurut Gus Atif itu maksudnya gimana ya? Baik sahabat Indonesia Sehat yang dirahmati Allah, puasa dari sisi terminologi fikih itu dimulai dari azan subuh atau mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu terminologi puasa secara syariat atau secara fikih. Dan selama proses dari terbit sampai tenggelamnya itu kita diharamkan untuk makan, diharamkan untuk minum, diharamkan untuk berjima, diharamkan untuk sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi juga mengingatkan di dalam hadisnya, rubba shaimin halluhu min siyamihi ilal juwal atos. Kenapa banyak di antara manusia itu berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus tadi? Karena lahiriahnya berpuasa, batinnya tidak berpuasa. Nah, ini yang dimaknai, saya mengambil istilah puasa batin, atau kalau dalam ilmu tasawuf itu ada puasa amiyah, ada puasa khos, ada puasa khawasil khawas. Ada puasa tingkatannya orang awam, ada puasa tingkatannya orang khusus, ada puasa tingkatannya khusus yang di atas khusus lagi. Tapi saya memudahkan istilah itu dengan menyebut puasa batin. Puasa batin itu artinya tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya kita selama bulan Ramadan tidak boleh bermaksiat kepada Allah di siang hari, maka di malam hari pun tidak boleh bermaksiat. Jangan sampai ada istilah di siang hari ketika ada orang yang menjelekkan kita menahan diri untuk tidak emosi, maka di malam hari pun itu berlaku. Itu namanya puasa lahir juga batinnya berpuasa. Nah, orang